semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan untuk bisa menonton video ini. Pada video kali ini, saya akan membahas materi saya. Tetapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Herlina. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NIM 25376 MAT0147. Pada pembahasan kali ini, saya akan membawakan materi tentang Microsoft Office. Langsung saja pada pembahasannya. Microsoft Office adalah paket aplikasi perkantoran yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation. Aplikasi ini digunakan untuk membuat dokumen, mengolah data, presentasi, komunikasi, hingga desain sederhana. Selanjutnya, kita akan membahas aplikasi utama. Dalam Microsoft Office terdapat beberapa aplikasi utama. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Microsoft Word. Microsoft Word adalah aplikasi pengolah kata yang digunakan untuk membuat dan mengedit dokumen, teks, berupa surat, laporan, dan lain-lain. Sebenarnya fungsi dari Microsoft Word ini ada banyak. Software ini sangat membantu orang-orang yang sebelumnya menulis semua dokumen secara konvensional. Sebelum software ini terlahir, orang-orang yang bekerja di bagian administrasi dokumen membuat dokumen secara manual atau menggunakan mesin ketik untuk membuat sebuah dokumen yang rapi dan terstruktur. Itulah contoh gambar mesin ketik yang digunakan orang-orang pada zaman dulu sebelum adanya komputer atau adanya Microsoft Word yang digunakan itu untuk mengetik secara manual. Selanjutnya, kegunaan Microsoft Word. Microsoft Word memiliki beberapa kegunaan. 1. Menulis surat dan memo, membuat laporan dan makalah, menyusun buku dan artikel, serta membuat brosur dan buletin. Paket aplikasi selanjutnya adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah aplikasi spreadsheet yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data. Ada banyak hal yang tergeser akibat meluncurnya Microsoft Excel. Semua hal yang berhubungan dengan akuntan akan lebih efisiensi ketika dilakukan menggunakan software ini. Biasanya Microsoft Excel digunakan untuk membuat laporan, mengolah data penelitian, menuliskan rekap penjualan, dan lain-lain. Kegunaan Microsoft Excel. 1. Membuat anggaran dan laporan keuangan. 2. Menganalisis data penjualan dan pemasaran. 3. Mengelola inventaris. 4. Membuat jadwal dan perencanaan. Paket aplikasi yang selanjutnya adalah Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah aplikasi presenter yang digunakan untuk membuat slide, presentasi dengan teks, gambar, grafik, dan multimedia. Microsoft PowerPoint adalah sebuah software untuk membuat tampilan presentasi. Awalnya, nama software ini adalah Presenter. Namun karena masalah hak cipta, namanya diubah menjadi PowerPoint. Ada banyak sekali pengguna PowerPoint, di antaranya membuat tampilan presentasi, membuat desain banner, membuat sertifikat, membuat media karaokean, dan lain-lain. Selanjutnya, Microsoft Outlook. Microsoft ini adalah aplikasi manajemen email dan kalender yang digunakan untuk mengirim, menerima, dan mengatur email, jadwal, kontak, dan tugas. Fitur utama Microsoft Outlook. Di sini ada 2 contoh aplikasi utama atau fitur utama dalam Microsoft Outlook. Yang pertama itu gambar pertama ada email. Email ini digunakan untuk mengelola kontak.
masuk, mengirim dan menerima email atau pesan. Yang kedua, gambar kedua, ada kalender. Kalender ini digunakan untuk mengatur jadwal, membuat janji, mengirim undangan, atau melihat tanggal yang diinginkan. Selanjutnya ada aplikasi Microsoft Access. Microsoft Access adalah sistem manajemen basis data dari Microsoft yang membantu pengguna membuat, mengelola, dan mengatur data secara efisien. Tersedia sebagai bagian dari rangkaian Microsoft 365 atau sebagai produk mandiri. Microsoft Access memiliki beberapa kegunaan. 1. Organisasi data. Membuat dan mengelola basis data besar. 2. Pelaporan. Menghasilkan laporan terperinci yang menyajikan data dalam format yang efisien. 3. Otomatisasi. 4. Analisis data, dan 5. Pengembangan aplikasi, yaitu mengembangkan aplikasi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis tertentu. Selanjutnya, Microsoft Publisher. Microsoft Publisher adalah aplikasi desktop publishing dari Microsoft yang memungkinkan pengguna membuat publikasi yang kaya visual dan tampak profesional. Aplikasi ini dirancang untuk bisnis kecil atau pengguna pribadi yang memungkinkan tidak memiliki anggaran atau keterampilan untuk perangkat lunak yang lebih canggih. Maksudnya, dalam bahasa sehari-hari, Microsoft Publisher itu kayak aplikasi buat bikin desain-desain sederhana. Saya kasih contoh, misalnya, pembuatan undangan. Publisher itu alat yang simpel dan praktis buat bikin undangan sendiri. Cocok buat yang pengen hemat biaya dan punya undangan yang unik sesuai kepribadian. Di dalam aplikasi ini terdapat banyak template yang bisa dihias dan ditambahkan sesuai dengan kepribadian yang kita mau. Itulah salah satu contohnya. Itulah pembahasan yang ingin saya sampaikan. Tapi di dalam Microsoft itu terdapat juga banyak sekali kekurangan. Meskipun dari dalam aplikasi-aplikasi itu memiliki banyak sekali kegunaan. Salah satu kekurangannya itu adalah biaya. Biaya Microsoft Office itu memerlukan pembelian satu kali atau biaya berlangganan yang bisa mahal untuk individu atau bisnis kecil. Jadi apabila kita tidak memiliki biaya, jadi kita tidak bisa menggunakan itu aplikasi ya. Selain karena biayanya yang mahal, aplikasi ini juga dapat membuat sebagian banyak orang awam pusing karena fitur-fiturnya yang terlalu banyak. Dan masih banyak lagi kekurangan-kekurangannya. Jadi, di sini kita dapat simpulkan, Microsoft Office adalah rangkaian aplikasi perkantoran yang sangat berguna untuk berbagai keperluan, mulai dari pengolahan kata hingga manajemen data dan presentasi. Tetapi dengan memahami fitur dan fungsi masing-masing, kita bisa dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pekerjaan sehari-hari. Oke, itulah materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan semoga kita semua bisa mengambil ilmu yang ada di dalamnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.